PKWU itu? Di dunia yang semakin maju seperti sekarang ini, manusia dituntut untuk terus beradaptasi, termasuk dalam dunia kerja yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, individu dididik untuk menghadapi berbagai situasi, terutama untuk kebutuhan sumber daya manusia yang inovatif. Mata pelajaran PKWU diharapkan dapat menjadi dasar bagi manusia yang ingin membuka usaha untuk masa depannya. PKWU adalah singkatan dari prakarya dan kewirausahaan, di mana-mana pelajaran ini akan mencakup tentang bisnis yang sudah diberitahukan kepada para peserta didik di bangku sekolah. Jika kalian berada di bangku sekolah, kalian menganggap bahwa pelajaran ini ada kaitannya dengan seni rupa. Secara mudahnya, prakarya ini merupakan hasil karya yang masih belum sampai tahap terakhir. Itu artinya, prakarya masih dalam bentuk kerajinan tangan dan membutuhkan tahap selanjutnya untuk mencapai hasil terakhir. Secara umum, prakarya dapat dibuat dari barang bekas yang dirangkai sehingga menghasilkan suatu barang yang bernilai guna. Tentunya, dalam membuat suatu karya membutuhkan kreativitas dari setiap individu. Lalu, apa hubungannya dengan PKWU? Nah, biasanya para individu diberi perintah untuk membuat suatu karya yang akhirnya dikombinasikan dengan kewirausahaan. Ketika karya mereka berhasil, mereka akan diajak untuk berproses menghasilkan ide bisnis yang ujungnya menghasilkan uang. Dengan adanya pembelajaran PKWU ini, kalian bisa menciptakan suatu karya yang bernilai tinggi sehingga menghasilkan uang. Aspek PKWU yang pertama merupakan kerajinan yang ada hubungannya dengan hasil karya dari keterampilan tangan. Aspek kerajinan ini di dalamnya terdapat nilai estetika dan fungsi yang ada di kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis kerajinan tangan bisa dihasilkan dari bahan-bahan yang berbeda. Sebagai contohnya adalah kerajinan tangan dari bahan limbah hasil produksi atau rumahan, bahan kayu, logam, batu, kulit hewan, daun, serta batang tumbuhan dan lain sebagainya. Dan seperti contoh yang kita buat yaitu keranjang aqua. Aspek PKWU yang kedua adalah budidaya. Budidaya sendiri adalah suatu jenis usaha yang telah tersusun secara terencana dalam proses pemeliharaan dan pengembangbiakan suatu tanaman atau hewan. Tujuan dari budidaya yang dilakukan adalah agar objek seperti tumbuhan dan hewan tersebut bisa tetap tersedia keberadaannya, serta bisa mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, bisnis yang sudah menerapkan aspek budidaya adalah ternak ikan dan tanaman hias. Aspek PKWU yang ketiga merupakan rekayasa, di mana rekayasa ini akan meliputi proses perancangan, merekonstruksi, serta membuat produk yang mampu memberikan manfaat pada kehidupan sehari-hari yang menerapkan pendekatan pemecahan masalah. Rekayasa akan melakukan penerapan aplikasi ilmu pengetahuan guna menjawab persoalan praktis yang ada di dalam kehidupan manusia, termasuk juga kebutuhan komersial atau industri. Contoh rekayasa PKWU ada 3, yaitu rekayasa produk, rekayasa lingkungan, dan rekayasa teknologi. Di sini kita menggunakan rekayasa produk. Contoh rekayasa produk mengembangkan atau memodifikasi produk yang sudah ada untuk meningkatkan fungsionalitas atau estetika, seperti membuat alat pengupas buah yang lebih efisien. Yang keempat adalah aspek pengolahan. Pengolahan adalah aspek PKWU yang di dalamnya terdapat proses bahan baku atau bahan mentah diubah menjadi produk olahan. Pada prosesnya akan terjadi pada jenis pengolahan fisik, kimia maupun mikrobiologis. Adanya aspek pengolahan pada PKWU akan menjadikan para peserta didik lebih memahami cara pengolahan bahan mentah menjadi bahan bernilai ekonomis sekaligus penyimpanan dan pengawetan agar makanan yang dibuat tidak mudah rusak. Contohnya, pengolahan minuman. Membuat minuman seperti teh, kopi, atau minuman tradisional dari bahan baku lokal. Misalnya produksi minuman jahe atau kunyit asam. Lalu pengolahan pangan. Mengolah makanan mentah menjadi produk makanan yang siap dikonsumsi, seperti membuat keripik dari singkong atau pisang, atau membuat jus buah, seperti jus buah mangga. Jadi di sini juga ada manfaat pembelajaran PKWU. Yang pertama itu adalah mendorong kreativitas dan kerjasama. Dengan adanya pembelajaran PKWU di sekolah diharapkan meningkatkan kreativitas dan semangat kerjasama siswa, mengembangkan inovasi dan kemampuan berkolaborasi, serta menumbuhkan sikap kerjasama tim melalui proses belajar dan juga kerjasama kelompok. Lalu yang kedua, membantu menciptakan minat usaha. Dengan adanya pembelajaran PKWU ini dapat membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan yang relevan untuk menghadapi dunia kerja atau membangun usaha sendiri. Dalam sebuah karya sangat dibutuhkan ketekunan dengan diiringi motivasi ketika para peserta didik belajar PKWU. Tentunya mereka akan belajar bagaimana cara menumbuhkan kedua aspek tersebut.
dengan menciptakan kerajinan tangan dan menjadikan sebuah ide usaha. Maka para siswa akan sekaligus berlatih untuk selalu optimis dan tekun. Belajar kewirausahaan di sekolah. Yang pertama ada melatih kedisiplinan. Belajar tentang kewirausahaan di sekolah secara tidak langsung dapat melatih siswa untuk belajar disiplin dalam waktu dan pekerjaan, di mana mereka akan dilatih disiplin dalam proses pembuatan tugas, yang baik dalam proses pembuatannya maupun dalam proses pengumpulannya. Lalu yang kedua ada melatih tanggung jawab. Dengan adanya pembelajaran kewirausahaan ini juga dapat melatih para peserta didik agar memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang mereka kerjakan. Tanggung jawab juga merupakan suatu hal yang memang harus dimiliki ketika seseorang ingin menjalankan wirausaha, dan hal tersebut bisa kita dapatkan dan kita tumbuhkan melalui pembelajaran kewirausahaan ini. Dalam proses pembuatan produk, mereka akan terjun secara langsung di setiap proses yang ada. Berdasarkan apa yang mereka kerjakan, kita bisa tahu nih bahwa mereka akan mulai memiliki sisi tanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan dan terus memastikan apa yang mereka kerjakan sudah sampai semaksimal mungkin. Yang ketiga, melatih anak agar bisa mandiri. Pembelajaran kewirausahaan yang sudah dikenalkan di sekolah agar membantu para siswa lebih mandiri dan mengambil keputusan dan mengerjakan sesuatu. Sifat mandiri inilah yang wajib dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi mereka yang ingin memulai atau membuka usaha, dan mereka juga harus mengendalikan diri sendiri agar tidak terus bergantung pada orang lain. Sekian penjelasan PKWU dari kami. Wassalamualaikum.